Iran kembali meningkatkan intensitas serangan ke Israel dalam operasi True Promise 4 pada Kamis 19 Maret 2026. Gelombang rudal dilaporkan menghantam sejumlah wilayah strategis termasuk Haifa, Galilea hingga dataran tinggi Golan. Sirine peringatan serangan udara meraung di seluruh wilayah Israel Utara menandai serangan ke-9 yang terjadi dalam satu hari terakhir. Tugas medis Israel merespon sejumlah laporan dampak rudal di dekat Haifa, sementara kerusakan dilaporkan juga terjadi di beberapa area pemukiman. Dalam eskalasi paling mematikan, sepasang lansia juga dilaporkan tewas di Ramat Gan akibat serangan rudal bermuatan bom klaster. Otoritas setempat mengatakan korban hanya beberapa detik lagi mencapai bunker perlindungan saat rudal menghantam. Israel menghadapi sedikitnya 4 gelombang serangan rudal dalam 8 jam terakhir, menyebabkan korban luka dan kerusakan meluas. Dalam serangan ini, Iran mengonfirmasi penggunaan rudal balistik Khorramshahr 4 dan juga rudal Qadar. Dua rudal ini disebut mampu membawa submisi bom klaster, memicu kekhawatiran besar terhadap keselamatan warga sipil. Laporan lain juga menyebut Bandara Internasional Ben Gurion, salah satu pusat penerbangan utama Israel, ikut menjadi sasaran serangan. Sejumlah video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan kobaran api di beberapa lokasi seusai rentetan rudal menghantam. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC juga menyatakan serangan ini merupakan bagian dari operasi balasan terbaru dengan melibatkan rudal canggih dan juga drone presisi. Situasi keamanan di Israel kini berada dalam status siaga tinggi, sementara dunia internasional memperingatkan resiko meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik anggota NATO yang enggan mengerahkan kapal perang ke Selat Hormuz. Menurutnya, sebagian besar sekutu tidak bersedia ikut dalam operasi melawan Iran. Kemarahan Trump diluapkan lewat pernyataan di Truth Social miliknya pada Rabu 18 Maret. Ia menyindir hubungan dalam aliansi NATO yang menurutnya tidak seimbang. Trump mengklaim Amerika Serikat telah menghabiskan miliaran dolar per tahun untuk melindungi negara-negara tersebut. Namun, mereka justru tidak mau membantu Amerika Serikat terutama saat dibutuhkan. Di tengah kekecewaannya, Trump tetap menunjukkan sikap percaya diri terhadap kemampuan Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa negaranya tidak bergantung pada bantuan sekutu. Sejauh ini, Australia, Jerman, dan Polandia telah menyatakan tidak akan mengirim kapal perang ke Selat Hormuz. Sementara Jepang belum ada rencana dan masih terus mengamati situasi Timur Tengah. Kemudian Inggris saat ini bekerja sama dengan berbagai negara sekutu untuk mencari langkah yang dapat memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Namun, London menegaskan bahwa rencana itu tidak akan berada di bawah payung NATO. Israel digempur rentetan rudal Iran sejak Selasa 17 Maret malam. Dalam video yang dirilis Fiore, terlihat kekacauan terjadi di wilayah Israel setelah dihantam rudal Iran sebagai balasan kematian pejabat tinggi Ali Larijani. Kerusakan parah terjadi di wilayah Ramat Gan yang mana rudal menghantam bangunan hingga mengakibatkan 2 orang tewas. Hantaman rudal itu membuat puing-puing bangunan berserakan dan sejumlah mobil terbakar. Kebakaran akibat hantaman rudal juga terjadi di wilayah Holon. Kobaran api besar melalap sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan. Petugas pemadam kebakaran langsung menuju ke lokasi hantaman rudal untuk memadamkan api. Adapun Iran menggunakan rudal klaster untuk menyerang Israel sebagai balasan atas kematian Ali Larijani. Rudal tersebut diklaim bisa pecah di udara dan menyebabkan bom-bom kecil ke area luas sehingga sulit untuk dicegat.
יש פה נקודה של רציף, כי יש פה נפגעים, כולל במטוס, כולל חסר יגיים. מה, שלחו את הוידאו למערכת? כן. מה זה משנה, ייסע איתך, ייסע עם משהו? באהבה, לא. מה, שלחו את הוידאו למערכת? כן.